Oke, kembali lagi di Eruption Elektronik. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih menggunakan server lokal, yaitu iotserangkota.co.id. Nah, di sini saya akan menerapkan atau membagikan bagaimana cara menggunakan widget, yaitu namanya adalah reports. Di sini tertulis 0 energi ya, atau balance yang akan berkurang adalah 0. Kita besarkan. Kemudian untuk report sendiri itu ada dua kondisi, yaitu saat kita stop seperti ini, yaitu kondisi belum play ya. Bisa lihat di pojok kanan atas, ini masih belum di play. Nah, itu kita klik report ini, kita masuk ke settingan reports-nya. Di situ terdapat project device, project devices ya. Nah, project devices ini akan membaca data stream atau data apa saja yang ada di project ini. Nah, di sini ada dua data, yaitu suhu dan kelembaban. Oleh karena itu ada otomatis akan muncul. Jika kita ingin menambahkan data stream lain, kita bisa tambahkan add data stream. Untuk hapusnya di swipe ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada allow end users to erase data. Kita pilih on saja ya. Kita bisa hapus data ini. Kemudian desainnya dari warna, font size dan sebagainya kita bisa ubah. Kemudian edge-nya dan style-nya juga kita bisa ubah. Kemudian kita pilih back. Selanjutnya kita play. Nah, di sini kita klik report lagi. Nah, di sini walaupun widget tersebut bernilai atau berharga 0 energi, tetapi jika kita ingin menambahkan report baru, kita memerlukan 2900 energi balance. Kemudian selanjutnya ada report name, itu nama report atau laporan yang kita ingin dapat. Misalkan ya laporan gitu aja ya. Namanya laporan. Kemudian data source. Misalkan kita menggunakan 3 devices atau 3 device. Yaitu berupa node MCU, misalkan 3 node MCU sekaligus. Di mana node MCU pertama yaitu menggunakan sensor suhu dan kelembaban, kedua atau node MCU kedua itu menggunakan sensor cahaya, lalu device ketiga atau node MCU ketiga itu menggunakan sensor tekanan misalkan. Nah, kita bisa pilih, kita klik data resource atau data sources-nya. Di situ project device apa saja yang ingin kita ambil. Nah, karena kita menggunakan device-nya satu, yaitu menggunakan node MCU, dan nama device-nya kita namakan monitoring, jadi hanya munculnya satu, yaitu berupa monitoring. Itu ya. Nah, di project monitoring atau di device monitoring itu ada dua data, yaitu kelembapan dan suhu. Kemudian ada report frequency. Ada 4 pilihan, one time, daily, weekly, dan monthly. One time adalah satu kali, daily adalah harian, weekly mingguan, monthly adalah bulanan. Untuk one time, kita bisa mengambil data kapanpun. Jadi misalkan dalam satu hari kita mau ambil 5 kali, itu bisa. Kita pilih one time ini. Kemudian daily. Nah, untuk daily, weekly, dan monthly, ini ada sistem otomatisnya. Ada fitur otomatisnya di mana jika kita pilih daily, maka setiap jam tertentu akan mengirim data ke email. Nah, datanya berupa apa? Yaitu data berupa dua data tadi, suhu dan kelembaban. Akan dikirim ke email. Email yang mana? Email login. Kita email login ini, login project ini yaitu menggunakan rx1prototype@gmail.com. Maka email tersebutlah yang akan mendapatkan file berupa data dari suhu dan kelembaban. Seperti itu. Nah, kita bisa set. Kita pilih daily, lalu kita bisa set time-nya atau waktunya. Jam berapa kita ingin mendapatkan data tersebut. Misalkan jam 3 sore. Setiap jam 3 sore, maka akan mendapatkan inbox baru ataupun email baru dari Blink untuk mendownload file data suhu dan kelembapan. Seperti itu.
Kemudian ada weekly. Kalau weekly kita pilih harinya. Per hari apa dan jam berapa gitu. Misalkan per hari Jumat jam 3 sore juga. Nah, seperti itu. Atau hari Sabtu ataupun hari yang lainnya. Kita bisa pilih. Kemudian ada monthly. Nah, di sini ada dua pilihan, first day of month or last day of month. Nah, hari pertama di awal bulan, maksudnya awal bulan atau akhir bulan. Tanggal 1, misalkan tanggal 1 atau tanggal 31, seperti itu. Nah, jamnya juga kita bisa tentukan mau jam berapa untuk mendapatkan data tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, aku mau ambil di one time. Lalu ada report for. Nah, report for ini maksudnya apa? Jadi kita ingin mengambil data itu, data kapan? Ini ada last day, berarti 1 hari terakhir. Kemudian ada last week, 1 minggu terakhir. Ada last month, 1 bulan terakhir. Seperti itu. Misalkan monitoring ini sudah berlaku atau sudah berjalan 5 bulan. Dan aku pilihnya last month. Nah, data yang terkirim ke email itu datanya hanya sebulan. Seperti itu. Nah, di sini aku pilih last day. Kemudian ada recipients. Nah, di sini recipients adalah penerima berupa email. Nah, di sini ada rx1prototype@gmail.com, yaitu alamat email untuk login project ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan resipien lain atau penerima lain, kita bisa tambahkan add recipients. Atau kita ingin hapus, kita bisa swipe kolom recipients ini ke kanan atau ke kiri. Kemudian data resolution. Nah, data resolution ini maksudnya adalah resolusi data yang ingin kita dapatkan. Misalkan kita pilih 1 menit atau 1 min ini tulisannya. Nah, data yang kita dapat yaitu perubahan per menitnya. Misalkan jam 22 menit 21, suhunya adalah 30 derajat. Jam 22 lebih 22, yaitu data yang didapat suhunya adalah 30,5 derajat Celcius. Nah, jadi resolusinya adalah perubahannya adalah per menit. Menit ke-21, menit ke-22, menit ke-23, dan seterusnya. Kemudian ada 1 jam. Nah, berarti ini data resolusinya per jam. Jam 10, jam 11, jam 12, dan seterusnya. Atau per hari. Nah, ini per hari. Jadi per hari apa? Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Itu akan didapatkan datanya seperti itu. Jadi 1 hari 1 data. Atau kalau 1 jam, itu berarti 1 data. Kalau 1 menit, berarti 1 menit 1 data. Gitu. Kemudian ada group data in reports by. Jadi ini data yang ingin kita dapatkan per data stream atau per device atau per report. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan ketiganya. Data stream, device, dan report. Jadi kalian tahu ini perbedaannya data yang diambil tuh atau data yang diterima tuh bagaimana jika kita memilih salah satu dari ini. Kemudian selanjutnya ada time zone correction. Nah, di sini ada Asia atau Jakarta, karena saya posisinya adalah di Indonesia, jadi pilih Asia per Jakarta. Kemudian data and time format. Nah, format yang ingin kita dapat. Nah, di sini aku menggunakan data stream. Kita langsung demonstrasikan, kita pilih OK. Oke, nama filenya atau nama laporannya adalah laporan. Kita pilih atau klik laporan ini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di situ akan muncul tombol Run Report. Kita pilih itu. Nah, di situ akan ada notifikasi bahwa latest report is in your inbox. Bahwa laporan terakhir sudah ada di inboxmu atau di pesan masuk yang ada di email. Kita pilih OK. Kemudian di sini kita pilih back ataupun OK, sama saja ya. Nah, selanjutnya kita login ke alamat email yang dituju, yaitu rx1prototype@gmail.com, yaitu alamat email yang saya gunakan untuk login di aplikasi Blink ini.
Nah, di sini sudah muncul ya, yaitu berupa email baru. Namanya adalah laporan. Kita download file tersebut. Nah, di sini akan terdapat error seperti ini. Kenapa error? Karena kita menggunakan local server, yaitu iotserangkota.co.id. Jadi, kita harus ubah domainnya juga. Kita ubah domain ini 127.0.1.1. Alamat IP ini kita ubah menjadi alamat IP atau domain, yaitu iot.serangkota.go.id. Seperti itu. Kita enter. Oke, file sudah terdownload ya. Kita buka IDM. Ini dia. Kita buka open folder. Oke, ini adalah file yang sudah kita download. Kita ekstrak. Oke, ada dua file, yaitu kelembapan dan suhu. Nah, datanya akan seperti ini. Jadi ini di file suhu akan muncul data suhunya dan waktunya. Jika bentuknya seperti ini, kita bisa besarkan 22 menit 3 detik 0. Kemudian selanjutnya di bawahnya adalah 22 menit 4. Selanjutnya 22 menit ke-5. Nah, datanya ada perubahan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini tidak ada perubahan data ya, yaitu nilainya tetap 67,9. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama tetapi kita menggunakan device. Kita run report lagi. Lalu kita ambil data yang di email. Lalu kita buka ini. Kita download lagi. Itu hal yang sama yang dilakukan di awal, yaitu mengubah alamat domainnya, iot.serang.id. Untuk device kita ekstrak. Nah, hanya terdapat satu file. Nah, akan muncul dua data seperti ini. Kita buka. Nah, nama reportnya adalah laporan. Kita buka. Kita besarkan. Oke, bisa dilihat sini ya, tabel pertama sama seperti yang ada di device ya. Tapi di sini ada tabel baru, yaitu untuk menamakan nama device-nya. Jadi di sini device-nya adalah monitoring atau device pertama, yaitu yang saya namakan monitoring. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.